Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diksi Mania. Semoga pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah bagaimana meningkatkan performa mesin kendaraan melalui gas buang. Nah, meningkatkan performa kendaraan kita dengan memperbaiki konstruksi pembakaran dan gas buang, yaitu dengan cara memodifikasi intake open air filter dan knalpot kendaraan. Nah, apa-apa saja yang harus kita lakukan? Berikut dapat kita nikmati bersama. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah dengan memperbaiki intake air filter. Nah, fungsi air filter adalah untuk menyaring debu agar tidak masuk ke dalam karburator. Nah, di sini kita coba memodifikasi dengan mengganti air filter standar yang berbahan kertas dengan open air filter yang tipe racing. Nah, ada banyak cara yang bisa kita tempuh, mulai dari cara yang sederhana sampai yang mutakhir. Penggantian aplikasi pada saringan udara menjadi salah satu hal yang mudah dan sederhana untuk meningkatkan salah satu akselerasi di kendaraan kita. Nah, untuk itu kita coba harus benar-benar selektif tipe dan apa yang diperlukan untuk memasang air filter pada karburator kendaraan kita. Nah, ibaratnya seperti ini. Kalau kita menggunakan air filter dengan berbahan standar atau kertas dan satu lagi dengan open air filter dengan berbahan kain, itu seperti orang berlari dengan memakai masker. Itulah air filter standar. Sehingga dengan por yang lebih besar diharapkan akan pasokan udara lebih banyak ke dalam karburator. Dan gunakanlah intake air filter yang untuk meningkatkan flow aliran udara ke dalam mesin, tapi jangan juga melupakan bahwa fungsi utama sebagai penyaring kotoran. Dan gunakanlah merek-merek yang telah banyak digunakan oleh teman-teman komunitas agar kita lebih banyak informasi terhadap kualitas intake air filter yang akan kita aplikasikan di kendaraan kita. Nah, yang kedua adalah pemasangan header. Untuk meningkatkan tenaga mesin, banyak para pemilik itu mengganti saluran gas buangnya atau header knalpot. Nah, untuk mesin mobil dengan 4 silinder biasanya ada beberapa pilihan header atau manifold, dan itu merupakan bagian daripada exhaust system mobil yang berada di blok mesin. Nah, header itu dimodifikasi dengan membuat 4 saluran gas buang dengan menggunakan pipa yang berukuran lebih panjang dari ukuran standarnya. Dan untuk jenis header ini yang baik adalah sekitar ukuran 41 atau 421. Nah, untuk ukuran header 41 ini merupakan header yang dimodifikasi untuk dibentuk sedemikian rupa sehingga menghasilkan performa mesin yang enak untuk dipakai pada tarikan atas. Nah, kelebihan daripada header 41 ini adalah napas mesin lebih panjang sehingga lebih memaksimalkan kemampuan mesin dalam memacu kendaraan. Sementara untuk header 421 itu adalah modifikasi mobil yang diharapkan untuk kendaraan
pada tarikan bawah. Nah, untuk header 421 ini cocok digunakan untuk mobil-mobil matic. Jadi teman-teman, jangan salah kita memilih untuk header itu apakah kita mau pakai 41 atau 421, dan juga untuk kebutuhan kita apakah kita untuk memacu di jalur panjang itu kita menggunakan 41, sementara untuk di dalam kota itu cocoknya kita menggunakan 421. Nah, yang ketiga adalah resonator. Resonator ini dipasang di bagian tengah dan diperlukan untuk memanfaatkan aliran gas buang sebagai tenaga. Nah, resonator ini bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk seperti kaleng minuman, ada yang berbentuk termos, dan ada yang berbentuk segi empat. Nah, di dalamnya itu terdapat sekat seperti belimbing atau spiral. Nah, sekat ini dirancang untuk memfokuskan aliran gas sehingga menjadi terpusat pada satu titik dan menciptakan tekanan yang lebih tinggi. Nah, dari tekanan tinggi yang dibuat di dalam resonator tadi akan menghasilkan energi yang akan dialirkan melalui sumber tenaga dari tekanan gas buang tadi untuk mendorong mobil lebih melaju lagi. Nah, untuk ukuran pipa pada resonator ini juga ditentukan sesuai dengan spesifikasi mesin kendaraan kita, dan jangan salah ukuran. Misalnya mesin kita ukuran cc-nya sekitar 1000 sampai 2000 cc, maka gunakanlah pipa inlet dengan ukuran 1,5 inci sampai dengan 2 inci. Dan untuk mesin yang 2000 sampai 2500 cc, gunakanlah pipa dengan ukuran 2 sampai 2,5 inci. Sementara untuk mesin dengan cc yang lebih besar di atas 2500, maka gunakanlah pipa inlet ukuran 3 inci. Nah, yang keempat adalah knalpot atau muffler, atau juga orang suka membilang exhaust. Nah, knalpot ini adalah mempunyai peran yang penting dalam sistem pembuangan pada kendaraan bermotor. Dan fungsi utama dari knalpot ini adalah untuk meningkatkan tenaga mesin dengan cara meredam suara ledakan yang ditimbulkan akibat dari hasil pembakaran. Selain itu juga knalpot dapat meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar. Nah, di samping dia untuk bertugas meredam suara mesin pada proses pembakaran di ruang mesin yang menimbulkan suara bising tadi, juga knalpot bisa meredam untuk kenyamanan saat digunakan. Knalpot juga bertugas untuk mengontrol polusi yang dikeluarkan dari sisa pembakaran mesin. Yang paling utama saat ini adalah knalpot juga bisa membantu menambah tenaga mesin dengan desain, bahan, dan perhitungan yang tepat. Knalpot bisa membantu menambah tenaga mesin. Nah, gunakanlah tipe muffler yang cocok dengan karakter suara mobil yang Anda inginkan, seperti soft silent, medium ngebass, atau hard high frekuensi. Tergantung selera kita mana yang akan kita pilih, dan lingkungan tempat kita berada juga sebagai faktor pertimbangannya. Satu lagi yang terpenting, agar saat kita penggantian knalpot atau exhaust atau muffler tetap menghasilkan tenaga yang besar tanpa membuat boros bahan bakar, gunakanlah knalpot yang ukurannya sesuai dengan ukuran pipa knalpot yang umumnya ada di pasaran, seperti 3 inci atau 3,5 inci dan 4 inci. Jangan sampai nanti kita telah pasang ukuran knalpot ternyata terlalu besar sehingga mengakibatkan tenaga kendaraan menjadi ngempos, atau knalpotnya terlalu kecil sehingga tenaga yang kita ingin harapkan tidak keluar. Jadi benar-benar akan diperhatikan ukuran knalpot, jadi bukan asal gede kemudian menjadikan tenaga itu menjadi lebih besar, bahkan mungkin berakibat kendaraan akan ngempos. Jadi perlu diskusi dulu kepada ahlinya atau tukang knalpot, tanyakan
pada teknisi tersebut berapa ukuran yang pas untuk kendaraan kita. Sobat Diksi Mania dan Otomotif Mania yang saya hormati, dan yang terakhir adalah melakukan tuning pada kendaraan kita. Dan setelah kita melakukan instalasi itu semua, tentu akan ada perubahan terhadap tuner atau tuning kendaraan kita. Tentunya konstruksi tuning kendaraan akan mengalami perubahan karena beberapa part standar sudah kita lakukan modifikasi dan sudah kita angkat. Nah, yang harus kita lakukan adalah melakukan tuning yang disesuaikan dengan perubahan tadi, terutama pada kendaraan berbasis karburator, yaitu melakukan penyesuaian perbandingan udara dan bahan bakar atau air fuel ratio atau AFR. Jangan terlalu kaya terhadap bahan bakar sehingga akan boros penggunaan BBM. Dan yang kedua, lakukanlah setelan tuning kendaraan kita dengan timing pembakaran yang ideal agar didapat tenaga maksimal dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Demikianlah Sobat DX Mania yang telah kita sampaikan tadi, bagaimana kita meningkatkan performa kendaraan dengan melakukan sedikit perubahan pada gas buang. Dan peningkatan performa mesin tersebut sudah saya lakukan dan alhamdulillah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.